Itu suara siapa? Masuk saja, dini hari di luar rumah tidak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Ya, melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja, seperti juga kematian. Oh, kematian. Kenapa aku mengantar tentang kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini selalu jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tidak pernah adil. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, Om merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang diajarkan. Aku jadi saksi, setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal menjadi dokter. Seharusnya aku bisa mencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini, kembali jadi manusia biasa, sehingga tidak harus memikul beban profesi sebesar ini. Hei, siapa di sana? Bapak, Mama, masuk saja ke sini sudah. Jangan lama-lama di luar. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan malaikat, tetapi setidaknya bayi dalam kandungan itu punya kesempatan menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua sudah tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak tak punya kesempatan jadi kanak-kanak. Kau tahu, sejak seminggu yang lalu ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar. Kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi di koran. Katanya Bapak Presiden sudah ditetapkan ini sebagai kasus gizi terburuk sepanjang masa. Aku jadi ingat Bapak Tibo yang sebagai kepala suku berbicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti itu. Tolong kau bawa beras untuk kami. Ketika aku coba untuk berbicara, Bapak Tibo tiba-tiba cepat memerintahku untuk diam. Kau minta saja Presiden utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju toh. Saya mau bicara, maaf Bapak Tibo. Dokter Hayu cuma mau bantu kita yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga bantu melahirkan anak-anak kita. Semua sukarela, tidak pernah meminta ongkos, jadi dia tidak pernah punya urusan dengan beras. Bagaimana? Kau bisa bilang begitu? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua orang sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini kirim dari Jawa, pasti juga bisa bawa beras. Tidak begitu Bapak Tibo, aku beranikan diri untuk memulai bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bagaimana cara mengatasi ketiadaan beras. Saya ada punya usul. Bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu? Mana pula bisa begitu kau bicara? Zaman presiden dulu ada yang bilang kalau Papua harus modern, harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami tidak mau makan itu lagi. Sagu berarti penderitaan, karena kami juga ingin modern toh. Sekarang coba kau pikirkan supaya kami bisa dapat beras. Bapak Tibo, begini, saya boleh bertanya? Bapak Tibo dulu dilahirkan Mama setelah kerjasama dengan ada punya Bapak, bukan? Untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka mana bisa kita ini ada, begitukah? Waktu Mama dan Bapak bekerja sama, mereka ada makan apa toh? So pasti makan sagu. Nah, Bapak dan Mama saja makan sagu, kenapa kita orang tidak? Ya coba menyatunya. Orang Jawa sudah bilang, kalau kau mau berhenti makan sagu, kau pasti akan modern dan tidak akan lagi disebut dengan orang primitif. Kami di sini juga ingin hidup modern toh. Bapak Tibo, jadi modern tidak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dan gandum, karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua itu tumbuh sagu. Kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu jadi roti, begitu kan? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba ada orang yang datang bicara. Aku sungguh ingat
Dia adalah lelaki yang datang ke puskesmas malam-malam membawa temannya yang sedang terluka. Dan katanya, dokter jangan banyak tanya, obati saja dia. Bapak, dia harus dioperasi, saya tidak punya alat, jadi bapak harus bawa teman bapak ke kabupaten. Saya sudah bilang, kau obati saja, jangan tanya, apalagi itu kasih perintah. Ketika mengatakan itu, ia mengacukan sebuah senjata. Aku sedikit gugup, tapi coba aku sembunyikan dengan memasang muka serius. Seperti dokter pada umumnya, kalau bapak tunjuk itu senjata, saya tidak bisa bekerja. Bapak duduk di sini saja, saya akan keluarkan itu peluru dengan pisau yang steril, maukah? Spontan ia menjawab, terserah, kau dokternya, saya sudah bilang kan, jangan kau banyak tanya. Aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. Sagu kami sudah habis dimakan tentara, apa yang bisa diolah menjadi roti? Bagaimana kalau besok kita sama-sama pergi ke hutan cari sagu dan kita olah menjadi roti? Bagaimana Bapak Tibo? Bapak setuju kan? Kami memang kemudian sama-sama ke hutan, tetapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hampir tidak ada lagi. Dan sagu yang aku dulu tahu menghampar di sini sudah berubah menjadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu, Bapak Tibo dan sebagian besar warga langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apapun. Apa? Mau melahirkan? Kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Mari Bapak, Mama, setiap kelahiran apapun, keadaannya harus diberi kesempatan untuk hidup. Disitulah terus terang aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai kedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi begitu buruk? Sungguh, aku tak bisa kunalar dengan logika kepala. Sudah kucoba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan. Tapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Aku tahu Bapak Tibo tidak pernah berpikiran sama denganku, tetapi di ujung penderitaan hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu, katanya suatu hari, masih untung kami punya dokter, beras tidak penting lagi karena kami bisa hidup di sini karena apa saja. Ini kami ada membawa hiper, kami tahu dokter juga sudah lama tidak makan beras, silahkan dokter. Bapak Tibo berkata lagi, nanti malam kita ada gelar bakar batu, kami undang dokter ke desa. Setelah itu Bapak Tibo pergi begitu saja. Sepanjang hari itu aku berpikir, tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung silaturahmi warga. Berarti ada hal istimewa yang sudah terjadi. Silahkan dokter, saya kenalkan, ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan, kata Bapak Tibo setelah memberi salam kepada para transmigran dan para pemuka suku pedalaman. Aku bertanya, jadi Bapak yang sudah membawa hiper ke kampung ini? Seseorang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua, itu untuk orang Indonesia, katanya. Sekarang silahkan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata kepala suku dari pedalaman itu. Mohon permisi, ada pasien yang menunggu di luar halaman. Bapak, Mama, ayo masuk sini. Puskesmas sudah dibuka untuk siapa saja, tidak perlu takut dengan dokter Jawa. Kita semua saudara, toh?